wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat beri salam tak lupa kita hadirkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Nevi Aprila sebagai Karu pada pagi hari ini. Kemudian di sini ada dua tim. Tim A itu ketuanya Kak Widya dengan perawat pelaksana ada Rozi dan Insan. Untuk tim B itu ada ketua timnya Kak Mutia, kemudian perawat pelaksananya Kak Nopri dan Bobi. Untuk jumlah pasien kita pada hari ini itu ada 16 orang. Untuk di tim A itu ada 10, untuk di tim B ada 6 orang. Selanjutnya kita sebelum pre-kontes kita dengarkan laporan dari Dinas Malam. Pada Bobi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bu Karu untuk laporan dari Dinas Malam. Jumlah pasien ada 16 orang. Untuk tingkat ketergantungan yaitu pasien minimal ada 4, pasien parsial ada 9, dan pasien total care ada 4 orang. Untuk hari ini ada rencana pulang itu 2 orang. Tolong untuk yang dinas pagi dibuat list planningnya. Lalu pasien baru tidak ada dan pasien meninggal juga tidak ada. Untuk dinas malam tidak ada keluhan. Mungkin segitu laporan untuk dinas malam dikembalikan kepada kami. Baik, terima kasih kepada Bobi. Untuk kendala-kendala lain, apakah ada Bobi? Dinas malam? Tidak ada. Terima kasih kepada Bobi. Selamat beristirahat. Selanjutnya kita mulai pre-kontes pada hari pagi hari ini. Kita dengarkan laporan dari tim A pada Kak Widya, dipersilakan. Terima kasih kepada Karu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melaporkan pasien di tim A. Pasien di tim A berjumlah pagi ini berjumlah 10 orang. Untuk tingkat ketergantungannya yang minimal care 3 orang, partial care ada 4 orang, dan total care ada 3 orang. Untuk yang pertama kita mulai, yang pertama yaitu Nyonya N, usia 45 tahun, hari rawatan yang kedua, tingkat ketergantungannya partial care, diagnosa medisnya itu fibroma eskausa abses. Untuk TJ perawatnya yaitu Nurse Rozi. Untuk keluhan pasien pagi ini yaitu pasien mengeluh kakinya bengkak dan berdenyut, pasien tampak meringis, kemudian ada pus di kaki tampak kemerahan. Untuk suhu 36,8 derajat Celcius. Untuk masalah keperawatan yang kita angkat pagi ini yaitu kerusakan integritas kulit dan ansietas. Intervensi tindakan pagi ini yaitu kita lakukan perawatan integritas kulit dan juga reduksi ansietas. Untuk rencana tindak lanjut hari ini yaitu rencana eksisi dan juga repair hari ini ya Nurse Rozi. Kemudian pasien direncanakan untuk pasang infus. Kemudian yang kedua, pasien Nyonya Y usia 41 tahun, yaitu hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan partial care. Pasien diagnosanya post-drainase abses tambah biopsi atas indikasi abses Escherichia coli. Untuk keluhan pagi ini yaitu pasien mengeluh nyeri pada luka postoperasi. Kemudian untuk skala nyerinya itu 6, yaitu skala sedang. Nyeri dirasakan terus-menerus. Untuk masalah keperawatan pagi ini kita angkat yaitu nyeri akut dan juga risiko infeksi. Untuk intervensi pagi ini kita lakukan manajemen nyeri dan juga kontrol infeksi. Rencana tindak lanjut lakukan perawatan luka tiap hari nanti ya Rozi, dan nanti juga rencana pasien ambil hasil kultur pus dan jaringan ke labor mikrobiologi. Kemudian yang ketiga yaitu Tuan H, usianya 28 tahun, hari rawatannya yang ke-8, tingkat ketergantungan yaitu partial care, pasien diagnosa dengan post-op atas indikasi ruptur arteri brachialis. Untuk keluhan pagi ini yaitu pasien mengeluh lukanya itu terasa sedikit sakit, kemudian suhunya 37 derajat Celcius, luka operasi tampak kemerahan, yaitu pasien terpasang drain vakum. Untuk masalah keperawatan pagi ini yang kita angkat itu risiko infeksi dan juga risiko perdarahan.
Untuk intervensi nanti kita kontrol infeksi dan juga pencegahan perdarahan. Pasien juga terpasang heparin 1,6 cc tambahan ACL 0,9%, 4,8 cc per 24 jam dengan kecepatan 2,08 cc per jam. Nanti tolong maintenance ya, Rozi. Kemudian pasien direncanakan cek PTT per 12 jam rutin dan juga tetap hangatkan lengan kanan dengan lampu. Kemudian untuk Nyonya MW, pasien dengan diagnosa abses tambah multiple gangren radix, usia 54 tahun. Berhenti. Ya. Kemudian yaitu Nyonya MW, pasien dengan abses tambah multiple gangren radix, yaitu untuk TJ-nya yaitu nurse insan. Kemudian untuk diagnosa keluhan pagi ini yaitu klien mengatakan kakinya terasa nyeri, klien mengatakan cemas dengan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kaki klien tampak bengkak, ada pus dan juga ada jaringan nekrotik. Luka klien berbau. Untuk masalah keperawatan pagi ini kita angkat yaitu kerusakan integritas kulit dan juga ansietas. Untuk rencana tindakan pagi ini yaitu perawatan integritas kulit dan juga reduksi ansietas. Pasien direncanakan untuk operasi tapi jadwalnya belum ada. Nanti kita konfirmasi kembali ke dokternya ya, Insan. Selanjutnya yaitu Nyonya R, usia 29 tahun, pasien dengan G5P0A5H0, grafit 9-10 minggu, tambah abortus incomplete. Pasien rawatan hari ketiga untuk tidak ketergantungan total care. Untuk TJ perawatnya itu nurse insan. Keluhan pasien pagi ini itu klien masih mengeluh nyeri di bagian perut, klien tampak pucat, konjungtiva anemis, HB klien pagi ini 9,8 gram per dl, klien tampak lemah. Untuk masalah keperawatan kita angkat risiko perdarahan dan juga ansietas. Untuk intervensi keperawatannya yaitu pencegahan perdarahan dan juga reduksi ansietas. Untuk rencana tindak lanjut nanti cek HB 6 jam post operasi dan juga nanti kita kontrol kembali hasil labor pasien. Dan selanjutnya yaitu Tuan S, usia 55 tahun, pasien dengan post amputasi atas indikasi gangren pedis di dextra tambah DMTP2 tak terkontrol. Untuk hari rawatan yang ke-7, tingkat ketergantungan total care. Untuk TJ perawatnya itu nurse Rozi. Untuk masalah data pagi ini didapat pasien masih tampak luka bekas operasi pada kaki sebelah kiri, luka tampak memerah, suhunya 36,5, suhu 145/70 mm Hg, gula darah pagi ini itu 98. Kemudian untuk masalah keperawatan yang kita angkat itu kerusakan risiko infeksi dan kerusakan integritas kulit. Untuk intervensi nanti kontrol risiko dan juga perawatan amputasi. Pasien selesai VCT jadi dapat ekstra 4 putih telur. Nanti kita kolaborasi kembali dengan gizi untuk pemberian 4 putih telurnya ya, Nurse Rozi. Untuk rencana tindakan hari ini yaitu ganti verban tiap hari dan juga cek kultur sputum. Juga cek gula darah 2 jam PP ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Nyonya E, usia 54 tahun, untuk diagnosa medisnya itu post insersi torak tambah torak tub tambah WSD terus indikasi CA-MAME, on radioterapi tambah efusi pleura. Pasien hari rawatan ke-17 untuk TJ perawatnya itu nurse Rozi. Untuk pagi ini pasien masih mengeluh nafas sesak, pernapasan 28 kali per menit, batuk masih ada, dahak susah dikeluarkan. Pasien tampak meringis, skala nyerinya 7, skala berat. Kemudian SD pasien tidak lancar, ondulasi tidak ada, bubble juga tidak ada. Masalah keperawatan pagi ini kita angkat, peluang nafas tidak efektif dan juga nyeri akut. Untuk masalah intervensi keperawatannya itu pagi ini direncanakan manajemen jalan nafas dan juga manajemen nyeri. Untuk rencana tidak lanjut nanti pantau produksi WSD, lakukan perawatan luka WSD, kemudian rawat juga luka dekubitus pasien. Kemudian yang selanjutnya Tuan AS, usia 20 tahun, hari rawatan kedua, pasien dengan korpus alenium yaitu TJ perawatnya yaitu nurse insan. Untuk keluhan pagi ini pasien masih mengeluh nyeri pada kaki kanan, pasien masih tampak meringis, skala nyerinya 5, itu skala sedang. Nyeri dirasakan hilang timbul. Untuk masalah keperawatan pagi ini kita angkat nyeri dan juga ansietas. Pasien nanti direncanakan eksplorasi dan ekstraksi hari ini. Nanti kita tanyakan kembali ke dokternya ya misalnya ya. Kemudian
Yang selanjutnya yaitu Tuan M, pasien dengan herniorapi yang sinistra. Hari ini hari rawatan yang ketiga. Untuk tingkat ketergantungannya minimal care. TJ perawatnya itu Nes Insan. Keluhan pagi ini pasien mengeluh nyeri pada luka operasi. Pasien mengatakan nyeri meningkat pada saat bergerak. Kemudian pasien masih tampak meringis, skala nyeri 6 atau sedang. Masalah keperawatan pagi ini kita angkat itu nyeri akut dan juga risiko infeksi. Intervensi kita pagi ini nanti kita lakukan manajemen nyeri dan juga kontrol infeksi. Pasien juga direncanakan hari ini pulang. Nanti kita konfirmasi kembali ke dokternya. Kalau jadi nanti pasiennya pulang, nanti kita resepkan di chat planningnya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Tuan MA, pasien dengan post biopsi atas indikasi suspek melanoma maligna pedis sinistra. Pasien rawatan hari ke-5 untuk tingkat ketergantungannya minimal care. Nanti TJ perawatnya itu Nurse Rosie. Keluhan pasien pagi ini yaitu klien mengeluhnya badannya terasa lemah, yaitu klien juga masih tampak meringis, skala nyerinya 6 atau sedang. Pasien tampak pucat, konjungtiva anemis, HB-nya 10,8. Untuk masalah keperawatan kita angkat pagi ini itu nyeri gangguan perfusi jaringan perifer, nyeri akut dan juga kerusakan integritas kulit. Untuk intervensi perawatan pagi ini itu manajemen nyeri dan perawatan area daerah sayatan. Pasien juga direncanakan pulang hari ini. Nanti kita kontrol kembali HB pasien dan juga nanti kita tanyakan kembali ke dokternya. Demikian laporan dari tim A. Karu saya kembalikan kepada Karu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim A. Untuk TJ masing-masing, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi pada para pelaksana? Tidak. Cukup jelas untuk TJ masing-masingnya. Untuk rencana yang pulang harus dipersiapkan di planningnya. Baik, kita lanjut ke tim B. Kepada Kak Mutia dipersilakan laporannya. Baiklah, terima kasih kepada Karo atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Saya Mutia, Ketua tim B akan menyampaikan laporan Katim pagi ini, di mana jumlah pasien ada 6 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care ada minimal care kosong, partial care 5 orang dan total care 1 orang. Jumlah diagnosa itu ada 12 dan jumlah intervensi ada 24 serta jumlah aktivitas perawatan ada 120. Kemudian untuk kondisi pasien di tim B, yang pertama ada Nyonya L dengan tingkat ketergantungan partial care dan diagnosa medis MMAE plus metastase otak. Dengan TJ perawatnya Bobby. Keluhan pasien pagi ini, keluarga mengatakan klien kadang suka bingung dengan tekanan darah 100/95 mm/Hg, heart rate 98 dan RR 21 kali per menit. Masalah perawatan pagi ini gangguan perfusi jaringan serebral dan gangguan aktivitas jaringan. Intervensi yang akan dilakukan pagi ini yaitu manajemen sirkulasi dan manajemen tekan. terapi yang didapat yaitu dexamethasone, tanofen dan infus NaCl 0,9. Untuk rencana tidak lanjut hari ini tapering dexamethasone ya Rob. Kemudian ada Tuan S, umur 52 tahun, ada rawatan kedua, tingkat ketergantungan total care, diagnosa medisnya hemiparise etiological suspect stroke ischemic, TJPA-nya Bobby. Keluhan pagi ini klien mengeluh ekstremitas kirinya lemah, kemudian tadi tampak DL-nya dibantu oleh keluarga dengan lalu tekanan darahnya 100/90 mm/Hg, heart rate 97 kali per menit, respiratory rate-nya 22 kali per menit. Masalah perawatannya itu gangguan perfusi jaringan serebral dan gangguan mobilitas fisik. Untuk intervensi itu manajemen sirkulasi dan terapi ambulasi. Kemudian terapi yang didapat KSR 2x60 mg dan diet makanan berat rendah garam. Kemudian nanti Bobby tolong dicek TTP pasiennya per jam ya. Terus juga nanti infusnya diganti sama injektor. Lanjut Tuan A, umur 68 tahun, ada rawatan ketiga, tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa medis anemia berat, etiological lupus verticum.
TJPA-nya Bobby. Keluhan klien pagi ini, klien muntah saat makan, klien juga tidak nafsu makan, kemudian klien mulai nyeri di bagian abdomen dan dengan skala nyeri 7. Masalah perawatan pagi ini itu nyeri dan resiko defisit nutrisi. Intervensinya ada manajemen nyeri dan manajemen nutrisi. Terapi yang didapat Lactulat 3x1 sendok teh dan NaCl 0,9 jam per kolom. Kemudian ada diet susu. Rencana tidak lanjutnya ya, pasien rencana cek benzodiazepin feses, nanti karena sampelnya belum ada tolong diambil nanti ya buat sampelnya. Lanjut ada Nyonya S, umur 53 tahun, hari rawatan ke-7 dengan diagnosa medis asma plus DM tipe 2, TJPA-nya no free. Keluhan pasien pagi ini, klien mengeluh sesak nafas, kemudian klien juga merasa badannya lemas, tekanan darah 120 per 90 mmHg, heart rate 94, RR 22 kali per menit, JDS-nya 280 mg per dl, saturasi oksigen 98%. Masalah perawatan yang didapat pagi ini, pola nafas tidak efektif dan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Intervensinya manajemen jalan nafas dan manajemen hiperglikemi. Terapi yang didapat Laxadin 3x1, Levemir 1x16 unit, Sangobion 2x1 dan asam folat 1x1. Kalau nanti habis morning care dicek GDS-nya ya Nofri. Lanjut ada Nyonya R, umur 50 tahun, ada rawatan kedua, tingkat ketergantungan parsial, diagnosa medis bronkiostasi sekunder terinfeksi plus TB relax plus hiponatremi perbaikan. TJPA-nya no free. Keluhan pasien pagi ini, klien mengeluh badan terasa lemas, kemudian klien juga mengatakan batuknya berdarah dan klien juga merasa sesak nafas. Tekanan darahnya 100/90, RR 25 kali per menit, heart rate 93 kali per menit. Kemudian ada natrium klien 134, HB 13,4. Masalah perawatan pagi ini, bersihan jalan nafas tidak efektif dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian intervensinya ada manajemen jalan nafas dan manajemen cairan. Terapinya itu ada cefixim 2x200 mg, NaCl 0,9%, 8 jam per kolom. Kemudian ada diet makanan berat TKTP. Untuk RTL-nya rencana cek TCM, tapi formnya belum ada, nanti Nofri tolong disiapin formnya ya. Kemudian juga nanti upset reaction-nya ya Nofri. Lalu lanjut ada Nyonya N, umur 42 tahun, hari rawatan kelima, tingkat ketergantungannya partial care dengan diagnosa medis akut kidney injury ditandai dengan akut on CKD, on HD, plus hipertensi. TJPA-nya no free. Keluhan pasien pagi ini, klien mengatakan badan lemas, kemudian sesak nafas juga, dan klien juga mengatakan sulit melakukan ADL. Tekanan darahnya pagi ini 160/100, RR 30 kali per menit, heart rate 98 kali per menit. Masalah perawatan pagi ini, pola nafas tidak efektif dan defisit perawatan diri. Intervensinya yaitu manajemen jalan nafas dan bantuan perawatan diri. Kemudian untuk terapi ada infus NaCl 0,9%, 8 jam per kolom. Kemudian terapi oksigen 3 liter per menit dan allopurinol 1x300 mg. Kemudian amlodipine. Untuk RTL memandikan pasien dan orang izinnya jangan lupa ya Nofri. Kemudian nanti konsul dengan dokter Zain apakah pasien boleh pulang. Nanti kalau pasien boleh pulang coba dicek lagi jadwal, dikonfirmasi lagi jadwal HD pasiennya. Baiklah, sekian laporan dari Katim B, saya kembalikan lagi kepada Bukan. Baiklah, kepada Katim B, terima kasih. Untuk stage masing-masing di Katim B, apa ada tambahan atau pertanyaan? Bobby, tidak ada, sudah jelas ya tindakan terapi dan tindak lanjut yang akan dilakukan.
Baiklah, jadi untuk di tim A itu ada 10 pasiennya, ada 10, minimal 3, parsial 4, total yang total care ada 3. Kemudian di tim B itu minimal tidak ada, parsial yang ada 5 orang, total care ada 1, jadi 6 pasien. Untuk jumlah dan perawatan ada 33, intervensinya ada 45, serta aktivitas yang akan dilakukan ada 230. Baiklah, rekan-rekan, apakah ada yang ditambahkan, ada tanyakan? Cukup ya. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam segala aktivitas. Ada Bobi, dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kehendak dan kepercayaan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kami di sini Allah melakukan semua kegiatan dan aktivitas untuk membantu sesama manusia dan berilah kami kelancaran dalam melakukannya. Hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bobi. Baiklah rekan-rekan semua, sekian perkonferensi kita pada hari ini. Sangat bekerja dan tetap semangat. Untuk APD-nya dijaga selalu. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.